Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta episode 8. Tia melirik Aldo. Yang dikatakan pria itu benar. Romeo sangat jauh berbeda dari Aldo. Badan kerempeng dengan kacamata tebal dan rambut klimis membuat Tia tidak tertarik sedikit pun. Aldo mencatat menu yang dipesan Romeo dan Tia. Setelah itu dia membawa ke bagian dapur. Aldo memperhatikan Tia dan Romeo. Gadis itu hanya mendengarkan semua ucapan pria di depannya. Pria itu lebih banyak bicara dari pria yang dikenalnya. Siang itu Tia menjadi pendengar budiman. Makanan yang dipesan Romeo dan Tia telah selesai dimasak chef. Aldo membawa makanan itu dan meletakkan ke atas meja. Silakan, ujar Aldo ramah. Romeo mulai menikmati makanannya. Dan Tia masih diam dengan cara makan pria di depannya yang terlihat sangat tergesa-gesa. Makanan yang panas membuat pria itu berkeringat. Dia meletakkan kacamatanya di atas meja. Dan pada saat itu, Aldo mengantarkan makanan penutup ke atas meja itu. Dan muncul sifat jahilnya. Diam-diam dia mengambil kacamata pria itu dan meletakkan kacamata itu di dalam tas Tia yang kebetulan berada di samping kursi, yang mana tas dalam keadaan terbuka. Romeo mencari kacamatanya. Dia sampai meraba-raba meja itu, sehingga menjatuhkan minuman ke atas meja dan mengenai pakaian Tia. Ah, sial! Gerutu Tia sembari berdiri. Romeo masih mencari kacamatanya. Dia tidak menyadari karena ulahnya pakaian gadis di depannya basah. Sedangkan Aldo yang memperhatikan dari jauh tertawa menyaksikan itu. "Apa kamu melihat kacamataku?" tanya Romeo masih meraba meja. Tia tidak menjawab ucapan pria itu. Dia berlalu meninggalkan restoran menuju tempat parkir, membuka tasnya, dan dia kaget ketika melihat ada kacamata di dalam tasnya. "Punya siapa ini?" gumamnya sembari menatap restoran. Tia kembali masuk ke restoran itu dan meletakkan kacamata itu di atas meja. Pria yang bernama Romeo masih mencari kacamatanya, dan tangannya menyentuh sesuatu yang ternyata adalah kacamatanya. Pria itu memakai kacamatanya, dan tidak melihat ada sosok Tia di depannya. Tia kembali ke tempat parkir, dan di sana dia kembali bertemu Aldo. Pria itu sedang menuju ke arah mobil sejuta umat miliknya. Aldo harus bergegas karena dia harus masuk kerja jam 2 siang. "Apa kami meletakkan kacamata pria itu di dalam tasku?" tanya Tia sembari mengikuti langkah Aldo. Pria itu menoleh dan kembali berjalan. "Hei, aku bicara denganmu," seru Tia. Aldo tetap saja berjalan, dan Tia kesal. Dia menarik pakaian pria itu dengan sangat kuat, sehingga bagian belakang baju Aldo sobek. Seketika Aldo berhenti dan melihat bajunya. "Kenapa kamu menyobek bajuku?" seru Aldo marah. "Habis, kamu dipanggil diam saja," sahut Tia tanpa dosa. "Kamu tahu, baju yang aku pakai ini dari restoran. Gara-gara kamu, besok aku tidak bisa bekerja, dan aku akan dipecat. Semua karena kamu," gerutu Aldo dan berlalu. "Memangnya masalah buatku?" sahut Tia. Aldo mengabaikan gadis itu. Sembari berjalan, Aldo membuka pakaiannya. Dan hal itu membuat Tia terdiam. Walaupun hanya terlihat punggung yang terbalut singlet, tapi bisa dipastikan tubuh pria itu atletik. "Oh, sial!" Tia menggelengkan kepalanya dan berlari mengejar Aldo yang telah berada dalam mobil. Dia memakai seragam perawat bagian atas di dalam mobilnya. Dia telah berdiri di samping mobil Aldo. "Mau apa?" tanya Aldo sembari melirik jam di tangannya. "Jawab aku. Apa kamu yang meletakkan kacamata pria klimis itu?" Pertanyaan itu membuat Aldo tertawa. "Kamu sudah mempunyai panggilan sayang untuknya," ejek Aldo. "Oh, enggak," Tia gugup. "Jawab yang tadi," titah Tia. "Kalau iya kenapa?" tanya Aldo balik. "Karena kamu pakaianku basah," Tia menunjuk pakaian yang masih basah. "Karena kamu pakaianku robek," sahut Aldo yang tidak mau kalah. "Kamu harus meminta maaf kepadaku," titah Tia. Aldo hanya menggelengkan kepalanya, sembari menyalakan mesin mobilnya. Dia tidak merasa bersalah, tapi gadis di sampingnya menyuruhnya meminta maaf. Melihat Aldo menyalakan mesin mobil membuat Tia buru-buru menarik kunci mobil itu. Dia berlari meninggalkan pria itu. "Hei, aku sudah terlambat!" teriak Aldo sembari turun dari mobilnya, mengejar gadis itu. "Berikan kunci mobilku!" Aldo menarik tangan gadis itu. Seketika posisi mereka cukup dekat dan saling berhadapan. Kedua insan itu saling pandang dalam beberapa detik. "Mana kunci mobilku?"
Tanya Aldo sembari mengulurkan tangannya ke arah Tia. Tapi gadis itu menyembunyikan kunci itu di balik badannya, di dalam telapak tangannya. Gadis itu menggenggam erat kunci itu. Berikan kunciku, aku sudah terlambat, ujar Aldo. Enggak, kamu berhutang maaf kepadaku, sahut Tia masih menyembunyikan kunci itu di balik badannya. Ayo cepat, nanti aku bisa berbuat kasar, ujar Aldo lagi. Kamu pikir aku takut? Tantang Tia. Karena geram dengan gadis di depannya, Aldo langsung melumat bibir gadis itu. Mendapat ciuman dadakan, Tia kaget. Pria itu melumat beberapa detik dan mengakhiri ciuman itu ketika kunci mobil telah berpindah ke tangannya. Baik cantik, Aldo melambaikan tangannya sembari berlalu. Ah, teriak Tia sembari mengusap bibirnya yang baru saja dicium Aldo. Pria itu telah pergi meninggalkan Tia yang masih mencak-mencak. Seseorang memegang pundaknya, dan secara spontan Tia menampar pria itu. Au! Pria yang bernama Romeo memegang pipinya. Maaf, Tia gugup. Dia kesal dengan Aldo, tapi berimbas ke pria malang itu. Tidak apa-apa, sahut pria itu masih memegang pipinya. Aku hanya mau menumpang mobilmu, boleh? Tanya Romeo. Tia menganggukkan kepalanya. Dia dan Romeo berjalan ke arah mobilnya. Mobil melaju meninggalkan restoran. Mau aku antar kemana? Tanya Tia. Ke toko buku bisa? Tia menganggukkan kepalanya dan melajukan ke toko buku terbesar di kota itu. Itu toko bukunya. Tia menunjuk ke arah toko buku yang ada di depan mereka. Kamu tidak ikut menemaniku? Tanya Romeo. Aku masih banyak pekerjaan, sahut Tia. Ayolah, temani aku. Nanti kalau orang tua kita tanya, aku bisa jelaskan kemana saja kita. Akhirnya Tia mau menemani pria klimis itu. Walaupun dia tidak suka buku, tapi tidak ada salahnya dia mengikuti pria itu. Di dalam toko buku banyak buku-buku yang disusun di dalam rak. Dari buku pelajaran, komik, sampai novel, semua ada di dalam toko buku itu. Pria yang bernama Romeo lebih tertarik dengan buku ilmiah. Dia hanya melihat-lihat saja di toko buku itu. Dan dia melihat ada satu novel yang berjudul Mencari Cinta. Dia membaca uraian yang terletak di belakang sampul itu. Dia tertarik dengan isi cerita novel itu. Dia memilih membeli novel itu. Menurutnya isi novel itu hampir sama dengan yang sedang mencari cinta. Tapi tiba-tiba dia mengingat ciuman yang baru saja didapatnya dari Aldo. Dia memegang bibirnya. Oh tidak, kenapa aku sampai memikirkan dia? Dia memukul kepalanya. Kamu sakit kepala? Tanya Romeo yang telah selesai membeli beberapa buku ilmiah. Oh, iya, sahutnya gugup. Aku ada obatnya. Pria itu mengambil satu buku di dalam plastik dan langsung memukul kepala Tia dengan buku itu. Au, kenapa kamu mukulku? Tia memegang kepalanya yang sakit karena baru saja ditimpuk buku. Aku sedang memberikan terapi khusus untukmu. Bagaimana, pusingnya hilang? Tanya Romeo. Dia hanya mendengus kesal dengan pria di depannya, yang menurutnya tidak ada kesan romantis. Berjalan lebih dulu meninggalkan pria itu. Dia melangkahkan kakinya lebar. Jujur, dia malu jika berjalan beriringan dengan pria itu, yang menurutnya bukan tipenya. Aldo baru saja sampai rumah sakit. Berlari dari tempat parkir menuju lobi, melakukan absensi dengan jarinya, lalu berlari ke lift. Sesampai di ruangan perawat, semua rekan sejawatnya menolehnya, terutama Tiara. Dia langsung menghampiri sahabatnya. Kenapa celanamu warnanya hitam? Tanya Tiara. Aldo menoleh ke bawah. Ya ampun, aku lupa mengganti celana. Aldo berlari lagi keluar lobi menuju mobilnya dan mengambil celananya dan mengganti celananya di toilet. Seragam perawat yang hari itu seharusnya dikenakan Aldo setelan berwarna biru. Gara-gara kejadian di tempat parkir restoran, Aldo lupa mengganti celana hitam dengan celana perawat. Sampai di ruang perawat, dia terlihat ngos-ngosan. Baru maraton, ejek Tiara. Aldo menganggukkan kepalanya sembari duduk. Kamu dari mana saja? Aku perhatikan akhir-akhir ini datang di ujung waktu. Dan wajah kamu terlihat sangat letih, ujar Tiara memperhatikan wajah temannya yang kusut. Aku kerja sampingan, sahutnya. Duh, yang mau menikah, getol banget cari duit, kode Tiara. Aku tidak jadi menikah dengannya, pernikahan kami batal. Dan aku bekerja seperti ini karena papa sudah tidak bekerja lagi. Dan aku sebagai anak cowok satu-satunya harus membantu keluarga, jelasnya. Aku turut prihatin ya, ujar Tia sembari menepuk bahunya. Bagaimana bisa batal? Bukannya keluarga kalian sudah sangat mengotot menikahkan kalian? Tiara penasaran. Dan Aldo menceritakan semuanya, dari makan malam sampai masalah uang hantaran dan pemecatan yang dilakukan papanya Tia kepada papanya Aldo.
Ya ampun, sampai begitu. Tiara menggelengkan kepalanya. Ya sudahlah, mungkin ada hikmahnya di balik ini semua. Papa bisa beristirahat tanpa harus pulang malam-malam terus, ujar Aldo. Apa semua orang kaya kalau menikah minta uang hantaran? Tanya Tiara. Aldo mengedikkan bahunya. Tapi Tiara mengingat ketika Dimas akan melamar Tanisa. Sepertinya orang kaya memang seperti itu. Kamu ingat, dulu Dimas sampai menguras tabungannya. Dan kita juga membantunya untuk mengumpulkan uang hantaran, ujar Tiara mengingatkan. Aldo mengingat peristiwa itu, di mana nenek akhir zaman meminta uang yang sangat banyak. Dan uang hantaran Dimas cukup malah lebih karena ada sumbangan dari Aneska. Kalau kamu mau, kami sebagai temanmu akan membantumu mengumpulkan uang hantaran, ujar Tiara yang kasihan dengan nasib temannya yang batal nikah. Ah, tidak perlu, simpan saja uang kalian. Keluarganya bukan minta ratusan juta, tapi ember, jelas Aldo. Buset, mahal banget dok. Anaknya dari emas sampai minta miliaran. Gerutu Tia kesal dengan masalah uang hantaran. Ya, alasannya karena sekolah S2, sahut Aldo. Aku saja S-teler tidak minta sebanyak itu, ujar Tiara. Bersambung.